Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 5. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum kita mulai belajar, jangan lupa kalian berdoa terlebih dahulu di rumah kalian masing-masing. Kemudian kalian isi link presensi kehadiran kalian. Untuk hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 1, pembelajaran yang ke-6. Memahami gambar cerita. Pada pembelajaran kali ini, kalian akan belajar lagi tentang gambar cerita. Dalam cerita bergambar, pada umumnya, sebuah cerita sederhana diceritakan melalui gambar dan teks. Namun, ada juga cerita bergambar yang tidak ada teksnya. Dalam hal ini, pembaca harus dapat memahami dan menyimpulkan sendiri maksud gambar cerita tersebut. Kemudian, materi yang selanjutnya menentukan ide pokok bacaan. Letak ide pokok dalam suatu paragraf dapat berada di kalimat pertama atau kalimat akhir. Untuk paragraf deduktif, artinya ide pokok terletak di awal kalimat paragraf. Sedangkan paragraf induktif, yaitu ide pokok terletak di akhir kalimat paragraf. Membandingkan organ gerak hewan vertebrata dan avertebrata. Hewan vertebrata merupakan jenis hewan yang bertulang belakang. Hewan vertebrata memiliki struktur baik sel maupun jaringan tubuh yang lebih sempurna bila dibandingkan dengan hewan avertebrata. Dari segi sayap, yang pertama, burung termasuk hewan vertebrata. Burung terbang dengan mengepakkan kedua sayapnya ke atas dan ke bawah. Kemudian ada lalat yang termasuk hewan avertebrata. Lalat terbang dengan mengepakkan sayapnya dengan kecepatan yang sangat tinggi. Kemudian perbandingan antara hewan vertebrata dengan hewan avertebrata dari segi kaki. Yang pertama ada bebek. Bebek termasuk hewan vertebrata. Bebek berjalan atau berlari dengan kedua kakinya. Dan yang kedua ada luwing atau kaki seribu termasuk hewan avertebrata. Luwing merayap dengan kaki-kakinya. Perbandingan dari segi perut, yang pertama ada ular dan yang kedua ada cacing. Ular termasuk hewan vertebrata. Ular berjalan dengan menempelkan perutnya ke tanah dibantu dorongan dari rangka dan otot tubuhnya. Sedangkan cacing tanah termasuk hewan avertebrata. Cacing tanah berjalan dengan menempelkan perutnya ke tanah tanpa bantuan dari rangka tubuhnya. Untuk tugas kalian di rumah, perhatikan gambar di bawah ini. Tuliskan cerita singkat minimal 1 paragraf berdasarkan gambar di atas. Nah, soal yang selanjutnya, bacalah teks berikut dengan seksama. Sayap capung yang luar biasa. Capung mempunyai sayap yang sangat kuat, walaupun sekilas sayap capung terlihat rapuh. Sayap ini bisa membuat capung terbang hingga 50 km per jam. Bahkan saat migrasi, spesies capung Pantala flavescens bisa terbang melintasi laut dengan sayapnya. Jika dihitung, jarak migrasi capung ini bisa mencapai 17.000 km. Selain cepat, sayap capung juga dapat digunakan untuk terbang ke segala arah, bahkan menyamping dan mundur. Capung bisa mengendalikan sayapnya dengan baik, jadi ia bisa memburu mangsa sambil menghindari tabrakan dengan serangga lain. Selain sayap, kaki capung juga hebat. Kaki capung mempunyai gerigi kecil yang mirip dengan duri. Gerigi itu berfungsi untuk mencengkeram mangsa agar tidak mudah lepas. Berdasarkan teks bacaan sayap capung yang luar biasa, tentukan ide pokok masing-masing paragraf. Terdapat 3 paragraf, jadi kalian cari 3 ide pokok. Untuk tugas kalian yang selanjutnya, pada pembelajaran sebelumnya, kalian telah membuat 2 model hewan dari plastisin. Tugas kalian hari ini, jelaskan perbandingan 2 model hewan yang kalian buat. Buat seperti tabel berikut ini, lalu tuliskan perbandingan mencolok kedua hewan. Cukup sekian materi pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa kalian kerjakan tugas kalian di buku tugas tematik dan kirimkan ke wali kelas kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.